Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang astable multivibrator atau pembangkit frekuensi. Rangkaiannya adalah prinsipnya dia menggunakan komparator karena dia feedbacknya positif ya, dan dia nanti ini kapasitornya sebagai input di sini ya. Jadi nanti kapasitor ini akan melakukan proses pada saat dia plus saturasi, dia akan melakukan ada arus dari final ini ke sini untuk mengisi kapasitor. Nanti pada saat dia berubah menjadi min negatif atau min visat, maka kapasitornya nanti akan membuang. Kejadian ini akan berulang-ulang sehingga akan menjadi di sini nanti menjadi naik turun atau berbentuk frekuensi ya. Jadi pada saat awal pertama tegangan yang ada di kapasitor ini adalah 0 ya. Ini tetap menggunakan rumus VUT VLT, ada R2, R1, R2 ya, kali visat, dan karena dia yang ada di ground, ini R2 nya di sini. Dia menggunakan karakteristik dari komparator closed loop yang inverting dengan input negatif di sini adalah VC nya ya. Jadi inputnya ini adalah VC. Oke, prosesnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama VC nya ini tegangannya 0, di sini 0. Outputnya akan plus saturasi. Ini sebenarnya bisa min saturasi juga karena dia ada di dalam histeresis ya. Jadi ini bisa plus, bisa min. Ini saya asumsikan aja sebagai plus ya. Maka karena ini tegangannya plus lebih besar dari yang ada di sini, dia akan melakukan cas. Dia ada di titik 0 ini ya. Dia akan cas naik terus naik sampai melebihi dari VUT. Dia melebihi VUT, maka outputnya akan berubah menjadi min visat ya, min visat. Ini jadi min visat. Nah ini ya. Karena VUT ini naik terus, nanti dia akan ada di ambang sini, dia akan bergerak langsung turun karena dia melebihi VUT ya kan, naik terus kan, melebihi nanti ya, dia berubah jadi min visat. Karena tegangan negatif dan ini lebih besar daripada kapasitor, jadi kapasitornya lebih besar, ini negatif ya, maka kapasitornya akan melakukan proses pembuangan arus karena ini lebih negatif ya. Membuang arus, dia akan turun terus, dia turun terus, sehingga nanti tegangan VC ini akan turun di bawah VLT. Di bawah VLT dia, maka outputnya akan berubah menjadi plus ya. Dia akan turun terus di sini, dia misalkan hasilnya di sini, maka dia akan berubah menjadi VLT karena dia sudah melewati batas VLT. Dia akan berubah menjadi plus saturasi, sehingga tegangan yang ada di sini lebih besar daripada VC karena VC nya nilainya min VLT ya, min VLT. Demikian kejadiannya berulang-ulang terus nanti jadi akan membentuk gelombang atau frekuensi ya, berfrekuensi bergetar, frekuensi bergelombang ya, ini bergelombang. Jadi ini nggak ada input sinus, nggak ada apa, outputnya bisa menjadi seperti ini. Oke, ini adalah proses terjadinya sinyal ya. Ini nanti ada di sini adalah ini pada saat plus dia akan cas waktu pengecasan, dan pada saat negatif dia akan membuang, ini waktu pembuangan. T ini saya buat T cas, TD ini discas ya. Satu frekuensi yaitu satu periode ya, antara gelombang pertama ini dan bentuk gelombang lagi, ini satu frekuensi.
sehingga T itu T besar atau satu periode itu adalah TC tanpa TD. Karena TC sama dengan TD, maka T sama dengan 2T, dimana RC, RF, dimana T kecil ini TC atau TD sama ya, itu adalah rumusnya RF per C dengan syarat R2. Ini ada di uraian buku yang sudah kasih linknya, ada ini ya, nggak saya jelaskan, langsung aja. Ini R2 kita pakai langsung aja, sudah diuraikan dengan syarat ini ya. Jadi syaratnya ini harus terpenuhi, kalau nggak ini dia nggak akan ada rumus ini, ada penurunan rumusnya pakai learn, sehingga T itu sama dengan 2 RFC ya, 2T atau 2 RFC. Bila ini tetap saya pasang, kalau nggak dipasang gini syarat ini nggak akan terpenuhi. Oke, frekuensi itu rumusnya seperti mungkin yang dulu pelajaran fisika ya, sehingga didapat frekuensi adalah 1/2 RFC. Oke, ini akan membentuk frekuensi di mana nilai TC dan TD sama. Kita bisa membuat TC dan TD beda ya. Ini nanti gunanya untuk memodulasi lebar pulsa. Jadi ini lebarnya ini nanti bisa beda, nanti berfungsi untuk PWM. PWM ini adalah pulse width modulation. Nah, ini. Jadi TC dan TD-nya harus beda. Ini nanti untuk membedakan kita pakai diode. Jadi pada saat casnya dia pakai diode yang ke sini, arah arusnya karena diarahkan diode, dia nggak mungkin ke sini. Cas sampai penuh, nanti untuk discharge-nya dia lewat sini. Ya, lewat sini. Sehingga nanti casnya adalah pakai RC dan discharge-nya pakai RD. Jadi rumusnya nanti T sama dengan C RC RD. Kalau tadi kan RC sama RD nya sama ya, R ya, jadi 2 atau 2 RC, karena beda ini harus dipisahkan, sehingga frekuensinya rumusnya adalah seperti ini. Gambar grafiknya nanti lebar pulsanya akan beda, ini tergantung nilai R nya ya, tergantung nilai R nya. Oke, ini adalah gambar grafiknya. Kalau mau dibuat proteksnya boleh. Yang tadi saya hapus dulu ya. Bentar, apa ini yang perlu dimodif? Oh, dihapus semua aja ya. Ini sudah belum dimatikan ya. Hapus semua karena dia feedbacknya bukan pakai ini. Oke, ini adalah powernya. Bentar. Nanti hapus dulu ya. Nah, ini hapus juga. Nah, ini dibalik, apa namanya, dibalik biar positifnya ada di bawah. Kita balik ya. Oke, positifnya kita balik. Ini tadi ya, apa bisa buat jadi gelombang ya. Coba kita coba. Min 12 karena negatifnya di 4 kaki 4 ya. Ini adalah plus 12. Kurang kiri dia, nggak mau. Oke, ini plus 12. Tangannya kita putar ya biar berdiri. Udah, sorry. Sini nggak apa ya.
syaratnya tadi kita tetap pakai syaratnya ya, R2 sama dengan 86. Berarti R1 nya saya buat 100 kilo 100 kilo 100 kilo, berarti R2 nya dia 86 ya. Tadi kan 0,86 kali 100 kan jadinya 86 ya. 86 kilo boleh ya. Ya, oke. Dan syaratnya sudah terpenuhi. Ini masuk kaki nomor 3. Apakah dia nanti akan membentuk gelombang ground? Kita coba ground. Oke, ini kita pasang R juga, R ya, R yang di sini buat berapa ya enaknya ya, ini dibuat biarkan 10 kilo aja. Kita akan ngecek bentuk gelombangnya aja ya. Untuk kapasitor boleh ya, seperti ini. Kita sambung, ini kita hubungkan dengan ground, kita masukkan ground, ininya berapa ya, 10 mikrofarad aja. Oke, 10 mikrofarad. Oke, sudah. Ini kita coba running ya, apa yang terjadi di osiloskop. Kita cek juga tegangan yang ada di sini, kita biar tahu tegangan VC-nya ya. Oke, kita coba jalankan. Halo, grab nggak mau ya bicara lagi. Ini jalan ya, teleskopnya nggak mau kelihatan mana ya. Kita nah ini kelihatan ya. Ya, ini bentuk gelombang outputnya. Nah, ini saturasinya di sini kelihatan ya. Ya, jadi seperti itu. Frekuensinya mana ini? Iya. Nah, ini gelombangnya kelihatan bener ya. Nah, ini kan bentuk visinya seperti ini, Oke, demikian untuk membangkitkan frekuensi. Terima kasih.